Catatan akhir bulan Januari. Hai Diary, how are you? Hari ini aku ingin cerita tentang sesuatu yang aku jadikan pelajaran selama bulan Januari. Batal. Gak pantas kayaknya bergaya-gaya begitu ya. Baru pertama mulai aja udah pengen ketawa coy. Ya itu bukan gaya aku kali ya. Bisa sih tapi kayaknya harus penuh konsentrasi ya. Soalnya bawaannya pengen ketawa mulu kalau harus ngomongnya serius gitu ya. Anyway, halo, how are you? Apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya? Ini adalah episode spesial pakai telur dari catatan belajar bubu. Ya, saya mau bikin catatan akhir setiap bulan dan yang nongolnya di setiap akhir bulan atau awal bulan ya. Jadi yang sekarang ini adalah catatan akhir dari belajar bubu selama bulan Januari ya. Jadi catatan akhir bulan gitu kali ya, gitu judulnya. Nah, jadi ini balik lagi saya Irake Bubu Ikan alias Bubu Irakania on special episode catatan belajar bubu di akhir bulan. Jadi selama bulan Januari kemarin ada apa aja sih gitu? Ternyata banyak sekali kejadian-kejadian yang saya catat di catatan saya bahwa ada kejadian-kejadian yang macam-macam deh, menggembirakan, menyedihkan, pokoknya kira-kira bisa diambil pelajarannya dari semua kejadian itu gitu ya. Di tahun 2021 kemarin nih di bulan Januari, yang pertama saya mau ngebahas dari dunia entertainment ya. Ini adalah khusus untuk para pencinta drakor drama Korea ya. Ceritanya gini, di dunia entertainment untuk perdrakoran itu adalah di awal Januari dibikin heboh dengan satu berita ya yang heboh banget dan ya mengagetkan tapi cukup menggembirakan. Itu adalah heboh soal berita jadiannya, jeng the one the only Yoon Bin. Jadi siapa lagi, idola Eke baby. Nah akhirnya Pak Yoon Bin ini akhirnya mengakui punya hubungan spesial dengan lawan mainnya di drama Korea Crash Landing on You. Sampai sekarang ini udah bulan Februari ya, masih aja terus dibahas, jadi bahan perbincangan para netizen netizen yang di mana-mana gitu ya. Jadi ya mostly para warga net ini kebanyakan sih mendukung, ikut bahagia dan ikut mendoakan pasangan ini bahagia dan cepat naik ke pelaminan gitu ya. Jadi this lovely couple Yoon Bin and Son Ye Jin ini emang bikin gemes banget sih sejak keduanya itu dipasangkan di film ya. Awalnya main film bareng, main di drama Korea yang kondang ini ya. Terus ya pasangan yang disebut sebagai Binjun ini ya, disebut sama para penggemarnya ini Binjun couple ini. Kali ini netizen buat para pencinta drakor tuh menyebut pasangan ini Binjun ya. Nah pertama kali mereka ketemu secara resmi itu duduk sebelahan di acara award tahun 2014. Tahun 2017 mereka main film bareng. Tahun 2018 mereka ya promotor film bareng gitu ya. Terus tahun 2019 baru main di serial drama Crash Landing on You ini, main bareng gitu ya, bintang utama cewek dan cowoknya gitu. Nah jadi sepanjang tahun itu sampai tahun 2020 itu ya digosipin aja gitu udah jadian. Terus ya macam-macam deh pokoknya ya, pada penasaran gitu ya, soalnya mereka tuh kayak cocok banget gitu, chemistry-nya di drama itu kayak dapat banget gitu ya, gemes gimana gitu ya. Nah terus tahun 2020 mereka juga hadir dan memenangkan award sama-sama gitu. Apa sih dulu menangnya apa sih, best couple gitu, best couple gitu ya. Terus juga tahun 2020 mereka membintangi iklan yang sama. Dan di tahun 2001 itu di Januari akhirnya mereka mengumumkan jadian. Plok tepuk tangan. Tepuk tangan bisa, tepuk tangan gimana? Coba. Nah, sama. Oke. Nah itu jadi moral of the story-nya itu adalah ya, kalau kita ambil pelajaran dari couple ini adalah ya, pelajarannya itu adalah
Kalau jodoh itu nggak akan kemana. Jadi ya saudara-saudara, kalau yang masih jomblo sampai saat ini, belum ketemu pasangan, belum ketemu pacar, belum punya pacar, santai aja ya, berdoa aja terus ya, karena kita nggak akan tahu. Siapa tahu pasangannya itu ternyata sebenarnya kamu udah pernah ketemu sama dia ya di satu tempat yang kamu nggak tahu dia pokoknya pernah ketemu, tapi nanti akan ketemu lagi suatu saat nanti. Dan kalau memang jodoh itu pasti akan ketemu lagi, nggak akan kemana, dan pasti akan ketemu dan balik lagi. Itu kayaknya sih ya moral of the story-nya ya. Ya nggak ya, kayak nggak ya. Mereka tahun 2014 sampai akhirnya jadian tahun 2021 ya. Lumayan juga ya penantiannya, tapi itu namanya penantian yang sangat berarti ya. Secara gitu dapatnya adalah Lekong yang paling kemarin dapat penghargaan sebagai pria paling tampan di Asia ya, gitu katanya. Oke. Terus yang kedua adalah catatan dari saya ini adalah perang aplikasi ya antara Telegram dan WhatsApp ya. Terusnya lagi yang baru-baru ini nih, minggu lalu ya, hari Sabtu atau Minggu gitu ya kemarin ya, si WA ini punya status ya Bu. Jadi nggak kita doang yang update status di WA. Nggak sengaja pas lagi lihat tuh satu hari kemarin tuh ya, Sabtu atau Minggu gitu ya, si WA ini punya status dan dia mengupdate status WA-nya untuk menginformasikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan baru yang kayaknya jadi miskom bagi banyak pengguna sehingga mereka beralih ke aplikasi lain gitu ya. Jadi kalau mengambil sedikit pelajaran dari kejadian ini, kayaknya saya menarik kesimpulan bahwa memang akan ada selalu sesuatu hal yang baru, dan hal yang baru itu ya bisa diterima, bisa ditolak, bisa seperti yang kemarin kasusnya si WA ini gitu kan. Nggak semua orang bisa menerima bahwa mereka akan diberlakukan peraturan baru segala macam. Nggak suka ya ditinggal gitu ya. Jadi memang akan selalu ada hal baru, akan selalu ada produk baru, akan selalu ada bisnis baru, akan selalu ada rival baru gitu ya. Jadi ya mungkin sebagai manusia, sebagai kita nggak boleh jumawa gitu ya, nggak boleh lengah, dan harus tetap berinovasi dan tetap kreatif ya, karena roda akan selalu berputar, hai wahai manusia. Jadi ya emang yang namanya bisnis, yang namanya kehidupan itu kan ibarat seperti roda ya, akan selalu berputar gitu ya. Jadi kita harus putar otak juga, gimana caranya supaya kita tetap muter, tetap jalan gitu ya. Dan daun-daun akan berguguran dan akan berganti dengan daun yang baru ya. Kepantas juga ya. Ya pokoknya intinya adalah mungkin gak boleh jumawa ya, dan gak boleh lengah gitu ya dalam segala hal deh, dan tetap berinovasi dan tetap kreatif di masa pandemi ini gitu kali ya. Yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita soal si WhatsApp ini ya. Terus kasih tepuk tangan nggak? Tepuk tangan deh. Yeay. Katro ya gue. Oke. Apalagi ya? Oh ya, yang kemarin ramai juga di internet beberapa minggu lalu itu adalah acara inaugurasi presiden terpilih Amerika. Banyak sekali kejadian yang seru di situ ya. Yang saya tonton itu adalah seru sih Lady Gaga bajunya heboh, terus J.Lo tampil di situ, terus apalagi ya, pejabat-pejabat dan mantan pejabat yang hadir di situ juga tampilannya keren, bajunya keren gitu ya. Nah, di antara semuanya yang keren dan kece itu adalah satu yang berhasil difoto, yaitu Senator Bernie Sanders itu ya. Jadi ada satu foto aslinya dia sedang duduk sendirian gitu. Nah, fotonya ini akhirnya menjadi meme ya, menjadi meme yang viral di dunia maya ya, di edit gitu fotonya ya. Jadi foto aslinya itu adalah Senator Bernie Sanders sedang duduk menggunakan jaket tebal dan sarung tangan rajutan berwarna coklat. Fotonya ini viral karena penampilannya dianggap kontras dengan para pejabat dan tamu-tamu undangan yang pas di acara inaugurasi presiden kemarin itu tampilnya super kece badai gitu ya. Jadi
Mr. Bernie Sanders-nya sendiri sih nggak marah-marah karena fotonya dijadikan meme dan beredar di dunia maya. Tapi malah dimanfaatkan kehebohan ini untuk melakukan kegiatan amal gitu ya. Jadi si Pak Bernie ini akhirnya melakukan penjualan sweater gitu yang bergambar beliau yang hasil penjualannya mencapai 25,3 miliar dan disumbangkan ke program Meals of Wales gitu ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari sini sih kayaknya apa ya? It's okay to be different ya, tetap pede aja seperti Pak Bernie Sanders itu, dan jadilah diri sendiri, nyamanlah dengan diri sendiri, dan teruslah berbuat baik dan bermanfaat untuk sesama. Jadi ya walaupun yang lain tampil kece badai gitu ya, si Pak Bernie ini ya dia pede aja gitu, bajunya sih katanya dianggap biasa aja, tapi ya emang dia nyamannya begitu ya, namanya sudah berusia lanjut ya, udah lumayan senior kan. Jadi ya yang nyaman ya pakai jaket, pakai sarung tangan itu menghindari dingin kan ya nggak apa-apa gitu. Dia nyaman-nyaman aja tuh pakai baju gitu ya. Jadi ya saat kita juga ngalamin kayak gitu ya, yang lain tampil kece badai kita biasa aja ya, biasa pede-pede aja sih, yang penting menjadi diri sendiri gitu ya. Terus dari tanah air ya, untuk mengendalikan wabah virus corona itu sejak tanggal 11 sampai 25 Desember pembatasan sosial berskala besar itu diberlakukan lagi, dan kali ini se-Jawa Bali, yang kemudian ternyata diperpanjang lagi 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Jadi kita masih masa PSBB nih sekarang ya. Sekarang kan sudah masuk ke 1 Februari. Ya kita PSBB lagi sampai tanggal 8 Februari ya gitu ya. Dan sekarang istilah yang banyak digunakan itu adalah menjadi pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Denger nggak tuh? Banyak banget sih singkatan-singkatannya, pusing ya, ada PSBB, PPKM, PS apalah, PS apa, lir deh pokoknya ya. Banyak banget. Intinya sih ya Cin, ya udin, jangan banyak-banyak layapan kok nggak perlu gitu ya. Jadi ya gaul-begaul, kumpul dulu yang tiada artinya gitu. Boleh saja kalau ada perlunya, dengan catatan harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Apa ya namanya, patuhi protokol kesehatan gitu aja lah intinya gitu. Nah terus dari tanah air juga ya, bulan Januari ini banyak sekali kabar duka ya. Di antaranya itu ada kabar duka mengenai musibah, dan juga ada kabar duka dari dunia penerbangan, yaitu berita jatuhnya Sriwijaya Air, dan beberapa kejadian bencana alam, itu ada banjir bandang, ada tanah longsor, ada gempa, yang semuanya ini mengingatkan kita ya. Jadi pelajarannya ini sudah jelas banget ya. Semua kejadian ini mengingatkan kita bahwa kematian itu dekat, musibah itu bisa datang kapan aja, di mana saja gitu. Ya mengenai COVID-19 ini juga kan menjadi ujian dan cobaan untuk kita semua ya. Dan gak kerasa loh, udah setahun loh ini kita berjibaku. Berjibaku ya, sudah hampir setahun nih kita. Semuanya, seluruh dunia sedang menghadapi yang namanya virus corona ini. Ingat gak sih tahun lalu Januari kita masih hore-hore, masih bebas keluar-keluar, padahal di Cina sana sudah mulai ada cerita-cerita tentang virus corona ini kan gitu. Jadi intinya sih ya, semua hal yang terjadi yang di bulan Januari kemarin itu bisa kita jadikan pelajaran dan sebagai peringatan untuk saya sendiri ya, dan ya teman-teman mungkin juga bisa menganggap seperti itu. Setiap kejadian pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil ya, gitu kayaknya sih ya. Ya itu enggak. Itu aja sih kayaknya ya. Kayaknya itu aja dulu ya di catatan belajar bubu selama bulan Januari ini. Jadi oke lah kalau begitu ya. Sampai jumpa lagi hari Rabu di catatan belajar bubu. Oh, and bye-bye Januari and hello Februari 2021 ya. Februari nanti
Di podcasting Sprintil, catatan belajar bubu mau ngebahas dan mengambil pelajaran dari pasangan-pasangan legendaris sepanjang masa. Karena kan bulan Februari katanya bulan penuh cinta, jadi saya mau cerita-cerita dan mengambil pelajaran dari pasangan-pasangan legendaris sepanjang masa. Pilihan aku ya pilihan saya ya boleh kan, nggak apa-apa kan. Ya, catatan belajar bubu ada di podcasting Sprintil, bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, dan anchor.fm/thinksprintil. Dan silakan tuh di follow juga IG-nya @thinksprintil dan IG-nya @bubuikan ya. Terima kasih sudah mampir di podcast. Nah, bubu artinya hatur nuhun, pamit dulu. See you again. Bye bye.